Salah satu penyakit dari ekonomi konvensional adalah ketamakan dan kerakusan. Krisis 2008 di Amerika merupakan contoh dari semua itu. Itulah yang membuat kemudian muncul ekonomi Islam, ekonomi yang diharapkan lebih berbasis pada etika. Sejauh mana kemudian Indonesia juga mempersiapkan membangun perekonomian yang lebih beretika. Kita bahas dalam hijrah ke Bank Syariah bersama saya Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya Lena Samosir. Leo, Iya, Mas Tommy. minggu lalu kita sudah membahas bagaimana ekonomi Islam bisa dijadikan alternatif. Malam ini kita bicara khusus mengenai Bank Syariah. Ya. Siapa saja tamu yang kita undang malam hari ini, Leo? Ya, Mas Tommy dan pemirsa Economic Challenges malam ini hijrah ke Bank Syariah mendapat kehormatan. Ada 5 orang narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas bagaimana hijrah ke Bank Syariah. Yang pertama adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam yang juga Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, selamat malam. Kemudian Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mulyaman Hadad. Pak Mulyaman, selamat malam. Direktur Utama Bank BNI, Ahmad Baikuni. Pak Baikuni, selamat malam. Direktur Utama Bank Mandiri, Kartiko Wiroatmojo. Pak Tiko, selamat malam. Dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Mariono. Pak Mariono, selamat malam. Itu Mas Tommy yang akan membahas sama-sama malam ini bagaimana kita bisa hijrah ke Bank Syariah. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia rupanya tak berbanding lurus dengan perkembangan perbankan syariah di dalam negeri. 24 tahun sejak perbankan syariah lahir di Indonesia hingga kini, pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah angka 5%. Apa yang membuat bank syariah tidak dipilih masyarakat? Benarkah bank syariah kalah dalam berkompetisi? Padahal, sebelum 2023, bank syariah dituntut untuk mandiri dan tak lagi bergantung pada bank induk. Dengan kondisi seperti saat ini, sanggupkah bank syariah hidup di negara dengan 200 juta muslim? Leo, seperti apa sebetulnya gambaran Bank Syariah dan perkembangannya di Indonesia sekarang ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya data di sini yang memperlihatkan berapa besar pangsa pasar atau pengguna bank syariah dibandingkan bank umum. Kami punya data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan, aset bank tahun 2015. Menurut OJK, untuk bank umum adalah 6.132,5 triliun rupiah, sementara bank syariah yang di dalamnya hanya 213,4 triliun rupiah, jumlah yang sangat kecil kalau kita bandingkan dengan jumlah aset dari bank umum. Kalau kita melihat data yang kami peroleh berikut dari EY, kita melihat bagaimana di Indonesia total banking asset atau aset perbankan relatif tidak begitu banyak bergerak dari tahun 2010 hingga tahun 2014, hanya antara 3-4%. Kita melihat yang warna putih adalah bank umum, sementara bar chart yang warna kuning adalah perbankan syariah. Ini hampir tidak terlihat di grafik ini. Kalau kita melihat data berikutnya, bagaimana dengan total financing assets di Indonesia juga relatif tidak berkembang, 3-4% saja dari 2010 hingga 2014. Kita melihat total investment account di Indonesia juga relatif tidak bergerak dari 2 menjadi 4% dari 2010 hingga 2014. Kalau kita melihat di Malaysia, data yang masih kami peroleh dari EY, total banking assets dari tahun 2010 hingga tahun 2014 relatif berkembang besar dari 17 menjadi 21%. Kita melihat juga bagaimana total financing asset juga berkembang dari 18 hingga 25% menjadi 25%. Lalu kita melihat juga bagaimana total investment accounts dari 19 menjadi 24%. Ini data yang kami peroleh dari EY. Kalau kita melihat garis kuning ini adalah
perbankan syariah, sementara garis putih adalah perbankan konvensional, cost to income ratio perbandingan biaya kepada pendapatan relatif lebih mahal untuk perbankan syariah sekitar 73%, sementara bank umum atau konvensional atau hanya 45%. Kita melihat cost to income ratio di Malaysia, perbankan syariah relatif lebih murah 40%, sementara perbankan umum di Malaysia hanya 53% atau lebih mahal daripada perbankan syariah di Malaysia. Pertanyaannya, kalau negara tetangga bisa, kenapa Indonesia tidak bisa, Mas Tommy? Baik, terima kasih Leo.